Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah pelayanan anak online. Di minggu pagi hari ini, Kak Fandi harap adik-adik semua sudah mandi, sudah mengambil tempat duduk, sudah bersiap-siap untuk memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, mari adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hati, dan mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PLKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, menyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, menyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, tetap berdiri. Kita akan memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Untuk itu, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 41, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuat baik, Engkaulah Allah Bapa kami sembah, sujud padamu naik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh untuk beribadah lagi di hari Minggu pagi ini. Ya Bapa, berkatilah kami sehingga ibadah yang kami lakukan boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca madah responsorial yang pada hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan bacanya secara bergantian. Kak Fandi akan membaca kalimat yang tercetak keluar, dan adik-adik layan sekalian dan para orang tua dan kakak layan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam.
Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 19 Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Teti. Baik adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terdapat dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Pembacaan Alkitab dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Biarkanlah Alkitab terbuka dan mari kita satu dalam doa. Puji syukur limpah banyak terima kasih ya Tuhan, kami naikkan kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menghormati pembacaan Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan kita hari ini dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 kita baca secara bergantian. Kakak yang ganjil dan adik-adik yang genap. Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan menghakimi pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Inilah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi
pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, tadi kita telah membaca Alkitab yang terdapat dari Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Hari ini kita mau belajar tentang Bapak Hosea. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Bapak Hosea? Tentunya adik-adik sudah pernah mendengarnya ya. Bapak Hosea mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Dari perkawinan Bapak Hosea dan Ibu Gomer mempunyai 3 orang anak. Nah, anak-anaknya namanya yang pertama Yisrael, yang kedua Lo-ruhama, yang ketiga Lo-ami. Anak-anak ini mempunyai arti namanya. Yang pertama Yisrael artinya menghukum. Yang kedua Lo-ruhama artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, Lo-ami artinya bukan umatku. Adik-adik tentunya berpikir ya, kok bisa ya nama anak-anaknya Bapak Hosea ini jelek betul. Sedangkan orang tua kalau memberikan nama buat anaknya mempunyai arti yang sangat bagus. Ternyata adik-adik, nama-nama ini diberikan oleh Allah sebagai peringatan untuk bangsa Israel yang sudah tidak taat dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, contohnya kita, kalau kita sudah tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua, sudah sering melawan apa yang dikatakan orang tua, pastilah orang tua marah. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan ini Dia sudah sangat setia terhadap bangsa Israel. Yang kita ketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Mereka lebih memilih untuk menyembah patung buatan manusia yang disebut dengan berhala. Mereka tidak setia lagi. Sehingga Tuhan sangat sedih melihat hal tersebut. Padahal adik-adik, Tuhan itu selalu setia kepada bangsa Israel. Tuhan selalu menjaga dan memelihara dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Sungguh sedih hati Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel yang lebih memilih untuk beribadah kepada berhala dan berpaling dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan dari Tuhan melalui kehidupan keluarganya, namun bangsa Israel ini tidak mau mendengarkannya. Mereka selalu tetap berbuat yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan. Mereka selalu pergi beribadah menyembah kepada berhala. Bangsa Israel ini sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan. Mereka tidak setia dan beribadah kepada Tuhan. Akibatnya bangsa Israel akan menerima hukuman dari Tuhan karena tidak setia. Mereka akan diserahkan Tuhan untuk mendapatkan, dan Tuhan tidak akan memberikan belas kasihan lagi kepada mereka. Tuhan akan menghukum mereka dan Tuhan tidak akan menganggap lagi mereka sebagai umatnya. Nah, adik-adik, tentu adik-adik tidak mau kalau dalam hidup adik-adik Tuhan tidak lagi berbelas kasihan kepada adik-adik. Untuk itu, mari belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Hari ini tanggal 2 Mei dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini yang jatuh pada hari ini, adik-adik dididik oleh firman Tuhan agar adik-adik tidak bersikap seperti bangsa Israel yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan sedih melihat apabila adik-adik tidak setia kepada Tuhan. Tuhan akan menangis melihat adik-adik bersikap tidak setia. Karena itu, jadilah adik-adik yang setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya ya? Dengan kita rajin mengikuti IMPA, kita rajin, walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita harus rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, agar supaya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus rajin berdoa dan kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, karena kalau kita sudah tidak dengar-dengaran kepada orang tua, pastilah akan mendapat hukuman seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat kalau kita sudah tidak setia, sudah berpaling, apalagi menyembah kepada berhala. Nah, adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia
Iya ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 23 ayat 1, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Tuhan, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca tadi. Biarlah firman yang sudah kami baca itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mau belajar agar kami selalu setia dan taat kepadamu dan sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik layar kami di dalam pendidikannya, kiranya senantiasa Engkau menyertai mereka. Kami juga berdoa kalau dalam minggu berjalan ini ada adik-adik kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka. Biarlah sukacita selalu hadir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jikalau ada yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau merawat mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau mengangkat segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, Engkau mengganti dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya senantiasa Engkau memberkati agar supaya apa yang dikerjakan oleh pemimpin bangsa kami ini semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami yang paling tinggi sampai yang di daerah. Kiranya senantiasa Engkau memberkati dan menolong mereka agar supaya semua kebijakan yang mereka lakukan semua berasal dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB. Kiranya senantiasa Engkau mau menyertai dalam pelayanannya, dalam pengabaran Injilnya. Engkau menyertai Ibu Pendeta, majelis-majelis yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau berikan mereka akal budi kebijaksanaan agar supaya semua yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan agar supaya kami mampu menjalankan semua apa yang Engkau kehendaki seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua juga yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama anak-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, mari kita berdiri dan ingat selalu bahwa tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau.
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan oleh Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati adik-adik serta dengan orang tua dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, ibadah kita pada hari Minggu pagi ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah boleh mengikuti ibadah pelayanan anak online dari awal hingga akhir. Nah, sekarang Kak Fandi akan membacakan sebagian dari warta PLKPA. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online, untuk minggu depan kita akan bertatap muka lagi, kita akan ibadah secara online lagi. Kapan diharap adik-adik tetap semangat, tidak bosan untuk selalu mengikuti ibadah pelayanan anak online-nya. Nah, yang kedua, untuk persembahan, adik-adik bisa menyerahkan ke orang tua. Nanti orang tua akan membawa persembahan adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja atau dibawa di dalam ibadah hari Minggu. Nah, itu aja warta PLKPA di minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.